serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rika Rahayu, guru SD Negeri Panamba, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dari video kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai asesmen awal pembelajaran pada peserta didik yang saya lakukan di dalam kelas. Kita bahagia, guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah untuk negerimu. Situasi awal yang saya hadapi adalah di mana saya kurang memahami dan memperhatikan kondisi emosional dari peserta didik saya, serta saya belum memahami kompetensi minat dan bakat yang mereka miliki. Tentunya hal ini berdampak pada motivasi belajar mereka yang mengakibatkan mereka pasif dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Bahkan saya sebagai guru pun yang memiliki peranan penting serta tanggung jawab besar di dalam proses pembelajaran di dalam kelas juga mengalami kesulitan dalam mengingat setiap individu peserta didik saya, sehingga mengakibatkan mereka hanya menjadi deretan nama di buku presensi saya, tanpa benar-benar saya bisa mengenal dan memahami individu setiap masing-masing peserta didik saya. Latar belakang mengapa asesmen awal pembelajaran itu perlu dilakukan. Asesmen awal pembelajaran merupakan langkah penting di awal tahun ajaran untuk memetakan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar dari peserta didik. Kepala satuan pendidikan dan guru didorong untuk memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, pengalaman yang unik, serta memiliki peta belajar yang beragam. Asesmen awal membantu guru merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Asesmen merupakan suatu proses mengumpulkan dan menganalisa hingga melaporkan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu perilaku. Pada konteks pendidikan, asesmen digunakan untuk melihat sejauh mana kemajuan atau ketercapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui perilaku yang ditampilkan anak. Oleh karenanya, perilaku teramati yang ditampilkan oleh anak dalam proses belajar merupakan indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Tujuan dilakukannya asesmen awal pembelajaran adalah di mana asesmen menjadi kegiatan yang penting dilakukan dalam pembelajaran. Tidak terkecuali dalam penerapan kurikulum merdeka. Asesmen berfungsi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Guru perlu merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran yang sedang diajarkan. Jadikan hanya ku satu-satunya Senggarwa pembagai sang pelipur lara, nyanyikan ku kini. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, sedikit perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas saya, di mana saya lebih bisa memahami karakteristik dari peserta didik saya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi.
Selanjutnya, saya akan terus melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas saya sehingga pembelajaran terdiferensiasi dapat terus terlaksana dengan baik. Demikianlah praktik baik yang dapat kami bagikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dan bahagia dari kami SD Negeri Panambang. Jadikan hanya aku satu